Selamat datang di Mindset. Tanpa kita sadari, seringkali terjadi persoalan-persoalan di sekitar kita, persoalan-persoalan yang berhubungan dengan hukum. Ketika terjadi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan hukum, tentunya tidak kita inginkan, tetapi kita tidak dibekali dengan pengetahuan hukum praktis. Sehingga pada kesempatan ini, khususnya terhadap persoalan-persoalan sewa-menyewa, saya coba memberikan sedikit pemahaman soal bagaimana hukum menjangkau sewa-menyewa itu. Apakah sewa-menyewa motor, sewa-menyewa mobil, sewa-menyewa rumah, atau sewa-menyewa apapun. Sebelum lebih detail saya membahasnya, mohon mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, berikan komentar-komentar yang membangun, dan jika ada hal prinsip yang ingin didiskusikan lebih lanjut, dapat mengirim surat kepada kami melalui email yang sudah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Nah, ketika bicara soal sewa-menyewa, tentunya kita akan lebih fokus pada ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang berlaku salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata, di dalam pasal 1548 memberikan pembatasan soal apa itu sewa-menyewa. Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya. Jadi, ketika bicara soal sewa-menyewa atau perjanjian apapun, tentunya perjanjian tersebut pada asasnya adalah merupakan perjanjian konsensual. Konsensus, perjanjian yang didasarkan atas kesepakatan. Nah, kesepakatan soal apa? Kesepakatan terhadap objek. Kesepakatan terhadap objek. Objeknya adalah barang dan uang. Yang membuat pembeda dengan perjanjian jual-beli. Perjanjian jual-beli objeknya juga barang dan uang. Sewa-menyewa perjanjiannya adalah juga barang dan uang. Hanya perbedaan yang paling mendasar adalah ketika bicara soal jual-beli, barang yang diperjanjikan itu akan berpindah kepemilikannya kepada orang lain. Sementara dalam sewa-menyewa tidak. Barang yang diperjanjikan akan dimiliki orang lain, tidak untuk dikuasai secara utuh, tidak untuk dimiliki secara utuh, tetapi yang dimilikinya hanyalah bersifat kenikmatan, menikmati barang tersebut. Nah, pemberi sewa atau pemilik barang di sini, si pemberi sewa bisa saja pemilik barang, bisa saja orang lain, orang yang dikuasakan untuk memberikan sewa, membuka perjanjian sewa-menyewa. Sementara sisi lain ada penerima sewa atau penyewa. Nah, jadi kedua belah pihak punya kedudukan yang sama, kewajiban yang sama. Si pemberi sewa punya kewajiban menyerahkan barang yang disewakan, si penerima sewa punya kewajiban menyerahkan uang yang sudah disepakati. Jadi ketika si pemberi sewa memberikan barang yang sudah disepakati, lalu penerima sewa tidak menyerahkan uang, maka bukan lagi sewa-menyewa, bukan lagi perjanjian sewa-menyewa, tetapi berubah menjadi perjanjian pinjam pakai. Hal berikut yang mau saya bagikan adalah soal risiko. Risikonya seperti apa? Siapa yang tanggung? Siapa yang tanggung jawab ketika objek yang diperjanjikan itu mengalami kerusakan? Risiko dalam ketentuan hukum perdata itu maksudnya adalah bicara soal rusaknya objek yang diperjanjikan tidak disebabkan oleh karena kelalaian satu pihak atau kedua belah pihak. Jadi bukan karena si pemberi sewa yang salah atau penerima sewa yang salah karena kelalaiannya menyebabkan barang itu rusak. Tidak. Jadi ketika kondisi barang rusak karena di luar dari kesalahan kedua belah pihak, maka risiko atas barang itu, ganti kerugian atas barang itu dibebankan kepada pemilik barang atau pemberi sewa.
Nah, jadi kalau kemudian ke depan ada persoalan-persoalan sewa-menyewa dan barang itu rusak karena kelalaian kita sendiri, secara prinsip dalam ketentuan hukum perdata, kita yang menyebabkan barang itu rusak, kita yang melakukan ganti kerugian. Lalu, tiba-tiba dalam perjalanan sewa-menyewa, 2-3 bulan, perjanjian sewa-menyewa itu dibuat, jalan baru bulan pertama, masih ada 2 bulan, belum menyelesaikan waktu itu. Tiba-tiba ada gangguan dari pihak ketiga, orang lain datang, mengambil barang itu. Maka, kita dapat menuntut kembali kepada pemberi sewa untuk mengembalikan sisa uang 2 bulan yang belum diselesaikan dalam perjanjian sewa-menyewa itu harus dikembalikan oleh si pemberi sewa. Nah, pada saat kita sementara menjalani rangkaian perjanjian sewa-menyewa, tidak boleh secara prinsip dalam ketentuan perdata mengulang sewakan. Jadi misalnya 1 bulan saya menyewa mobil ini, perjanjiannya 3 bulan, baru jalan 1 bulan. Saya pikir mobil ini tidak memberikan keuntungan dalam 1 bulan kemarin. Ada bijaknya saya 2 bulan ke depan saya buka sewa ulang kepada pihak lain. Tidak boleh melanggar ketentuan perdata. Boleh mengulang sewakan dengan catatan penting sudah mendapat persetujuan dari pemilik, dari pemberi sewa. Sudah ada dalam perjanjian pemberi sewa. Lalu, kapan berakhirnya sebuah perjanjian sewa-menyewa? Kalau perjanjian itu dibuat secara tertulis, di awal sudah saya jelaskan. Perjanjian di video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa perjanjian dalam ketentuan hukum perdata boleh dibuat secara tertulis, boleh dibuat secara lisan. Tidak ada persoalan. Kedua-duanya diakui secara hukum. Nah, soal berakhirnya jangka waktu sewa-menyewa, kalau dibuat secara tertulis, maka jangka waktunya berakhir itu tentunya tidak perlu adanya pemberitahuan dari si pemilik barang, dari si pemberi sewa. Karena jangka waktunya sudah ditentukan dalam perjanjian. Jadi misalnya besok selesai perjanjiannya, besok jangka waktu sewa-menyewa selesai, maka perjanjian itu menjadi selesai. Lain halnya dengan perjanjian sewa-menyewa yang dibuat secara lisan. Maka harus ada pemberitahuan dari si pemilik sewa. Bapak, Ibu, besok jangka waktu sewa-menyewanya selesai, berakhir. Baru dapat dianggap selesai. Nah, lalu hal yang terakhir yang bisa saya bagikan adalah jual beli tidak mengakhiri sewa-menyewa. Jadi ketika saya menyewa 3 bulan, baru jalan 1 bulan, masih ada 2 bulan. Si pemilik barang sudah jual mobilnya, sudah jual motornya, sudah jual bangunan rumahnya. Maka tidak kemudian mengakhiri perjanjian sewa-menyewa. Saya akan menyelesaikan sisa jangka waktu 2 bulan itu saya akan selesaikan dulu. Baru kemudian perjanjian sewa-menyewa itu akan berakhir. Demikian beberapa hal penting yang bisa saya bagikan. Semoga memberikan manfaat. Mohon dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Berikan komentar-komentar yang membangun. Dan jika ada hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, dapat mengirim surat kepada kami melalui email yang sudah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Sekian, salam hormat dari saya.